Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Rusia dan Cina rupanya makin mantap dalam memberikan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Hal ini bisa terlihat teman-teman dari dukungan intens yang diberikan Rusia dan Cina bagi para pejuang-pejuang Gaza, terutama Hamas. Kita tahu teman-teman beberapa pekan yang lalu Rusia telah mengundang seluruh faksi-faksi militer, paramiliter Palestina, baik itu dari faksi Fatah, Hamas, Jihad Islam, dan yang lain untuk berkumpul membahas pemerintahan persatuan Palestina bersatu. Yaitu berlangsung di Moskow teman-teman semua, tapi saat ini memang kita belum dapat hasil keputusannya. Apakah pemerintahan Palestina akan segera bersatu atau belum? Ya, masih menunggu diskusi-diskusi selanjutnya. Sedangkan di Cina teman-teman semua telah mengirimkan diplomasi resmi ya kenegaraan yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Cina pada tanggal 9 pada Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang dipimpin oleh diplomatnya yang bernama Wang Kejian. Dan tentu ini membuat langkah terobosan baru yang diberikan Cina, yang dilakukan Cina dalam mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Informasi ini teman-teman kita dapat dari VOA. Ya, jadi bukan informasi hoax bahwa di sini Cina itu memang benar-benar telah memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina. Dan tentu ini akan membuat peta kekuatan di Timur Tengah khususnya di Palestina akan berubah total. Mungkin teman-teman yang sudah tahu para tentara-tentara Hamas atau para pejuang-pejuang Hamas juga banyak menggunakan senjata-senjata buatan China yang memang saat ini masih diselundupkan secara black market ya ke Palestina, tapi mungkin nanti ini Cina dan Rusia bisa saja mengirimkan bantuan terang-terangan seperti yang dikirimkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat ke Israel. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya ini Palestina mereka anggap sudah merdeka sebagai sebuah negara ya, sudah diakui minimal menjadi sebuah negara. Rusia dan Cina bisa saja mengirimkan senjata secara resmi kepada negara Palestina untuk membantu perjuangan kemerdekaannya. Kita bakal cek dulu ini teman-teman artikelnya di VOA yang berjudul Utusan Cina bertemu pemimpin Hamas saat Beijing mulai rambah konflik Israel-Palestina. Cukup menarik. Kementerian Luar Negeri Cina pada Selasa 19 Maret 2024 mengakui pertemuan antara diplomatnya Wang Kejin, pemimpin politik dan pemimpin politik kelompok militan Hamas Palestina Ismail Haniyah yang berlangsung di Qatar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 untuk membahas konflik di Gaza. Dalam pernyataan singkatnya, pihak kementerian mengatakan Wang dan Haniyah membahas konflik tersebut tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut detailnya. Pertemuan itu adalah pertemuan pertama yang diumumkan antara utusan Cina dan Hamas sejak kelompok militan itu menyerang Israel pada 7 Oktober dan membuat 1.200 warga Israel gugur dan menyandra sekitar 250 orang. Serangan balasan Israel di Gaza telah mengakibatkan 32.000 warga Palestina gugur. 2/3 adalah perempuan dan anak-anak. Menurut pejabat kesehatan Gaza, militer Israel sendiri mengatakan telah membunuh ribuan anggota militan Hamas. Barusan ada informasi bahwa ini adalah pertemuan pertama yang diumumkan utusan Cina. Jadi memang ini adalah pertemuan diplomatik pertama yang sudah lama sekali Cina ini tidak mengirimkan diplomat resminya. Kita tentu ini menyambut langkah positif Cina memberikan dukungan diplomatis secara resmi dan memang tidak dijelaskan apa saja poin-poin yang dibahas, tapi saya yakin di sini ada perjanjian pengiriman alutsista atau persenjataan kepada para pejuang-pejuang Gaza khususnya Hamas. Memang ini informasinya pasti sensitif dan dirahasiakan sehingga tidak akan diumbar di media-media publik ya, tapi ya ini sudah rahasia umum di mana Hamas ini mendapatkan dukungan senjata dari Rusia, dari China, dari Korea Utara. Memang agak miris ya teman-teman saat negara-negara seperti Rusia yang notabene-nya ya bukan negara muslim seperti Cina juga yang bukan notabene-nya negara muslim, bahkan
Bahkan Korea Utara yang juga bukan negara mayoritas muslim malah paling getol mengirimkan bantuan persenjataan untuk para pejuang-pejuang Palestina. Ya saat negara-negara muslim yang lain masih saja menonton rakyat Palestina, tapi saya sangat acungi jempol, sangat apresiasi dengan pilihan-pilihan atau kebijakan-kebijakan Rusia dan juga China juga ini paman Kim ya, Kim Jong Un yang dengan berani menentang hegemoni barat dengan mengirimkan persenjataan alutsista ke Palestina ya walaupun masih black market ya, masih diselundupkan. Kita lanjut lagi di sini. Pertemuan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Wang bertemu secara terpisah dengan pejabat dari Israel dan otoritas Palestina sebagai bagian dari upaya diplomasi Cina. Dari The Jerusalem Post melaporkan pada Minggu malam bahwa Hamas menyebut Haniyah telah memberitahu Wang bahwa perang harus segera berakhir. Pasukan pertahanan Israel harus mundur dari Gaza dan negara Palestina yang merdeka perlu dibentuk. Hamas mengatakan Wang meyakini Haniyah bahwa gerakan Hamas adalah bagian dari susunan nasional Palestina dan Cina tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. Nah, ini saya ulang. Dan Cina tertarik menjalin hubungan dengannya. Udah benar nih teman-teman semua ya. Sudah terbukti bahwa memang Cina ini punya niatan yang lain dengan memberikan bantuan ke Palestina. Tentu ini juga akan membuat pamor Cina di mata global juga ikut naik, khususnya untuk negara-negara yang mayoritas pendukung Palestina dan mayoritas negara muslim, akan membuat citra Cina yang dulu pernah terlibat juga kayak kasus Uighur. Mungkin ini salah satu langkah Cina juga untuk memperbaiki reputasinya. Kita lanjut lagi nih teman-teman. Sejumlah kritikus mengatakan upaya Beijing untuk menjadi penengah akan terhambat oleh hubungannya dengan Hamas yang dicap sebagai kelompok teroris oleh Mesir, Israel, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, serta kegagalannya dalam mengutuk serangan militer Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu. Mengingat aksi Cina dan deklarasi dari 7 Oktober Israel menganggap Cina sebagai pihak yang tidak jujur atau relevan, ungkap Gelia Lavi, Wakil Direktur Pusat Kebijakan Israel Cina di Institut Studi Keamanan Nasional Israel. Apa yang Beijing tujukan? Hamir menyatakan bahwa perang ini dimulai karena ulah Israel, kata Levy kepada VOA. Pada waktu yang sama, Cina masih mengabaikan tindakan Hamas pada 7 Oktober. Levy berpendapat walaupun klaim Cina yang menyebutkan upayanya dalam merawat hubungan Israel-Palestina, hal itu tetap menghambat prospek di masa depan. Seruan yang dilontarkan Cina berulang kali terkait hak untuk kembali merusak pembicaraan antara Israel dan Palestina, di mana ke depan dan menunjukkan campur tangan dalam urusan dalam negeri Israel. Tambahnya, seruan hak untuk kembali bagi warga Palestina yang mengatur penerimaan kembali sekitar 5 juta warga Palestina, termasuk keturunannya yang terusir dari wilayahnya ke Suriah, Mesir, Yordania, Lebanon, dan perang kemerdekaan Israel pada 1948. Ya teman-teman, barusan ini kita sudah menyimak artikelnya di mana Cina ini memang punya niatan yang jelas menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina dengan yang pertama tidak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu, dan di sini juga Cina telah mengirimkan diplomat resminya Wang Jian untuk bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyah di Qatar pada tanggal 17 Maret 2024 kemarin. Ya kita bakal saksikan juga nih teman-teman semua apa langkah dari Rusia. Ini buat informasi buat teman-teman semua. Paman Putin ya, Presiden Putin itu baru saja memenangkan pemilu Pilpres di Rusia dengan suara yang luar biasa 87,28%. Ini udah bukan lagi 50% lebih ya, tapi udah hampir 90%. Jadi lawan-lawan itu cuma kebagian 3-4% kayak itu. 3%, 4%, 3%. Jadi sangat-sangat jauh. Dan ini banyak pengamat juga yang menilai kemenangan Putin ini akan sangat penting bagi perjuangan bangsa Palestina. Salah satunya kalau misalnya teman-teman mau baca ada nih artikelnya di iNews ID ya yang berjudul Hamas, kemenangan Putin di Pilpres Rusia penting bagi para perjuangan Palestina. Nah sebelum kita akhiri, kenapa kemenangan Putin ini sangat penting bagi perjuangan Palestina? Putin ini adalah salah satu dari sedikit
pemimpin-pemimpin Eropa yang konsisten memberikan dukungannya baik di PBB, baik secara diplomatis, bahkan secara militer untuk perjuangan bangsa Palestina. Di saat negara-negara Eropa yang lain mayoritas malah mendukung Israel, ini Rusia memang mahiwal ya, atau berbeda sendiri. Mereka melihat Palestina ini sebagai sebuah negara yang berhak merdeka dan Israel ini sebagai agresor. Walaupun nih teman-teman semua ya, saat ini memang Rusia masih berkonflik dengan Ukraina yang didukung NATO dan juga Amerika Serikat, tapi Rusia itu terkesan ya kita masih sanggup nambah front di Timur Tengah. Kayak gitulah teman-teman semua. Jadi walaupun mereka sibuk untuk menanganin pasukan-pasukan NATO di Ukraina, tapi Rusia juga nggak takut kalau misalnya harus menambah front ya. Menambah front di Timur Tengah. Jadi nanti ada 2 front yang akan Rusia jabanin. Yang pertama di Ukraina dan 2 di Timur Tengah. Ya kita berharap Putin dan Xi Jinping dan Om Kim ya, Kim Jong Un bisa terus membantu perjuangan Palestina hingga Palestina merdeka. Dan tentu kita juga berharap ini para pemimpin-pemimpin muslim kita di Indonesia, Malaysia dan negara-negara mayoritas muslim yang lain juga berani ya untuk mengirimkan persenjataan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Ya mungkin itu aja teman-teman semua informasi kita di kajian online hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Insya Allah kita bakal update lagi ya di kajian online, rutin update lagi mudah-mudahan insya Allah. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.